Saudara punya iman, tapi yang mengganggu imanmu itu bekerja adalah ketidakpercayaan itu. Jadi di dalam diri kita itu seperti ada dua kekuatan. Tuhan berkata, kekuatan yang satu namanya iman. Kamu cukup punya satu titik aja, kamu sudah dahsyat luar biasa. Bisa mindahin gunung. Tapi kenapa kami nggak bisa? Kenapa kenyataannya kami gagal? Karena ini, unsur satu ini, yaitu unbelief. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihinya. Kembali kita jumpa dalam Suara Gembala, dan kali ini saya akan ajak Anda merenungkan tentang iman. Bukankah ada 3 yang tinggal tetap di dalam 1 Korintus 13 itu, yaitu yang tinggal tetap yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya kan? Jadi kita mau bicara tentang iman. Saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam Matius 17 ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Nah, perhatikan saudaraku ayat 20. Iya, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Nah, ini kata kurang percaya ini dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan because of your unbelief. Jadi karena ketidakpercayaanmu. Dalam bahasa Gerika unbelief itu apistia. Unbelief. Karena ketidakpercayaanmu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, lebih tepat sekecil, saudara, karena kita tahu biji sesawi kecil banget ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindahlah dari tempat ini ke sana," maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, ini ceritanya Anda tahu ya, bahwa ada seorang sakit ayan yang sudah dilayani oleh 9 murid Tuhan. Karena 3 murid, ya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu diajak naik ke gunung yang tinggi. Yesus dipermuliakan di sana. Dan ketika sudah selesai, Tuhan Yesus dan 3 muridnya turun. Nah, ternyata di lereng bukit itu, di lereng gunung itu, ada seorang anak sakit ayan yang hampir mati, didoakan sama murid-murid yang tersisa, yang tidak ikut naik, dan tidak sembuh. Ya, saya tidak tahu, itu murid-murid sudah berusaha seperti apa. Mereka kan sudah dilatih sama Tuhan. Mereka sudah mendoakan orang, dan sudah mengalami banyak mujizat. Jadi, sebetulnya mereka juga sudah praktek ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi ternyata gagal. Kemudian, ayah dari anak itu minta tolong pada Yesus yang baru datang. Dia berkata begitu, "Aku sudah membawa mereka pada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkan." Nah, tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus memarahi murid-murid dan berkata, "Kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat," begitu ya. Kemudian Tuhan dengan keras menegur akan anak yang dirasuk setan sakit ayan itu, dan anak itu pun sembuh seketika. Nah, ketika bersendiri, murid-murid bertanya, "Mengapa kami gagal? Mengapa kami tidak bisa ngusir setan itu?" Jawaban Tuhan ini yang perlu saya perhatikan, yaitu karena ketidakpercayaanmu. Jadi manusia itu punya unsur di dalam dirinya yang disebut unbelief atau ketidakpercayaan. Saudara dan saya, kita semua punya unsur unbelief ya. Kita harus pahami itu. Kemudian Tuhan melanjutkan, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sekecil," ya ini tertulis sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat memindahkan gunung, ya kan? Nah, saudaraku, Tuhan itu bilang, nggak perlu gede-gede imanmu, cukup sebiji sesawi yang sangat kecil. Ya, saudara yang tahu biji sesawi ya, saya dulu pernah bawakan, itu kecil banget, saudara, seperti titik begitu ya. Ringan sekali ya, kena hembusan nafas hidung aja bisa kabur dan hilang. Itulah biji sesawi. Kalau kamu punya iman sebesar itu atau sekecil itu saja sudah cukup. Kamu bisa mindahkan gunung yang sebesar apapun juga, kata Tuhan. Nah, murid-murid semakin bingung kan? Ini Tuhan ini gimana sih? Kami dikatakan karena ketidakpercayaan kami, terus Tuhan bilang, asal engkau punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa mindahin gunung. Apalagi cuma ngusir setan yang ada pada anak sakit ayan itu. Yang murid-murid rodok jengkel saya kira ya, mencerna akan kata-kata Tuhan. Tuhan, kalau kami dikatakan tidak percaya, kami percaya. Kalau tidak percaya, kami tidak akan lakukan. Kami percaya, kami juga sudah pernah mengalami macam-macam bersama dengan Tuhan. Kami sudah pernah melakukan akan hal-hal yang heran. Kami juga melihat Tuhan melakukan hal yang luar biasa sebelumnya. Jadi kami percaya, bukan tidak percaya. Nah, tapi kenapa kami gagal? Tuhan berkata karena ketidakpercayaanmu. Nah, di dalam diri manusia, ini saya jelaskan, saudara. Dalam diri manusia itu ada satu unsur, yaitu unbelief, yaitu ketidakpercayaan. Saudara punya iman, tapi yang mengganggu imanmu itu bekerja adalah ketidakpercayaan itu. Jadi di dalam diri kita itu seperti ada dua kekuatan. Tuhan berkata, kekuatan yang satu namanya iman. Kamu cukup punya satu titik aja, kamu sudah dahsyat luar biasa. Bisa mindahin gunung. Tapi kenapa kami nggak bisa? Kenapa kenyataannya kami gagal? Karena ini, unsur satu ini, yaitu unbelief. Nah, sekarang kita lihat, saudara, perbandingannya di dalam Lukas 17 ya. Lukas 17, ini bagus, ayat 5 dan 6 bunyinya demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus mendengar murid-murid minta tambahan iman. Betul ya, saudara ya? Pertanyaan saya, kalau orang minta tambahilah iman kami, berarti mereka sudah punya iman atau belum? Ya, coba saudara pikir, sudah punya iman atau belum? Pasti sudah dong. Minta tambah itu berarti merasa sudah punya, tapi kurang banyak, begitu ya. Saya sudah punya uang 100.000 gitu ya. Saya mau belanja sesuatu di supermarket, tapi saya merasa kurang ya. Saya datang pada istri saya, bilang tambahi uangnya gitu ya. Nah, kemudian diambilkan uang gitu. Ini 500.000. Nah, seperti itu kira-kira, saudara. Minta tambah. Sudah punya, tapi minta tambah. Nah, sekarang jawab Tuhan. Ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, kalau tadi gunung ini pohon ara, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, paham ya? Iman, sekali lagi Tuhan tegaskan, ngapain kamu minta tambah? Kamu punya iman, sudah. Kalau nggak punya iman, mereka akan berkata, berikan kami iman, karena kami nggak punya iman, kan begitu. Mereka merasa sudah punya, tapi merasa kurang imannya. Tambahilah iman kami. Tuhan menjawab, kalau kamu punya iman sebesar, kembali saya pakai istilah, sekecil biji sawi saja, kamu dapat memindahkan pohon ara, tercabutlah pohon ara, terbantunlah, dan tertanamlah ke dalam laut, dan itu akan taat padamu. Ia akan taat padamu. Jadi, kembali di sini Tuhan mau menegaskan, bukan problem imanmu besar atau kecil. Wong yang paling kecil pun itu bisa mindahin gunung, bisa nyabut pohon ara dengan perkataan dan membuat pohon ara itu tertanam di dasar laut. Iya toh? Iya kan? Firman, saudara katakan demikian. Nah,
Problemnya apa? Ya tadi, unbelief. Unbelief yang ada di dalam diri saudara itu yang harus saudara buang. Saudara jangan minta tambahan iman, wong Tuhan juga tidak jawab kok. Paham ya saudaraku? Jadi kalau dikatakan from faith to faith, kita bertumbuh dalam iman, itu sebetulnya ceritanya dalam hal iman kuasa, iman mujizat ya, itu ceritanya itu adalah saudara membuang unbelief di dalam dirimu. Semakin engkau membuang unbelief, maka iman yang sudah ada itu akan bekerja dengan dahsyat. Ketidakpercayaan itulah yang menjadi problem terbesar. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa, minta Tuhan, jadikan aku, anak-anakmu yang tidak diganggu oleh ketidakpercayaan. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.